Di modul 3 kali ini kita akan membahas mengenai protokol dan model jaringan. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu komunikasi jaringan. Nah, teman-teman harus tahu di sini dalam membuat komunikasi suatu data dalam sebuah jaringan ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu ada perangkat sumber dan tujuan sebagai si pengirim dan si penerima. Lalu yang kedua syaratnya itu ada koneksi yang menghubungkan kedua perangkat sumber dan tujuan. Nah, koneksi ini bisa salah satu contohnya yaitu koneksi internet. Nah, dalam membangun suatu komunikasi data, semua peraturan dalam penyaluran data itu diatur oleh suatu protokol. Jadi, protokol ini diibaratkan sebagai sistem yang mengatur aliran komunikasi data antara perangkat sumber dengan perangkat tujuan. Nah, kita bisa melihat diagram blok di sebelah kanan. Di sini ada diagram yang menghubungkan antara sumber dengan tujuan dalam mentransmisikan suatu data. Nah, data itu pertama akan dikirim oleh si perangkat sumber. Lalu si perangkat sumber ini akan meneruskannya ke transmitter. Nah, transmitter ini lalu akan mengirimkannya lagi ke dalam transmission system. Nah, transmission system ini mengambil informasi data tersebut akan disampaikan kepada siapa, kepada perangkat siapa. Nah, jika sudah dipenuhi, maka si transmission system ini akan menyalurkan datanya ke receiver. Lalu dari receiver ini akan mengirimkan datanya lagi ke perangkat tujuan, yaitu destination. Nah, contohnya jika kita ilustrasikan, si source ini yaitu perangkat bisa PC kita atau laptop kita. Lalu si transmitter ini contohnya modem. Lalu si transmission system ini si ISP, contohnya ISP kita bisa memakai Telkom dan lain-lain. Lalu si receiver ini modem, dan si destination ini contohnya server gitu. Jadi aliran datanya dari sumber ke tujuan seperti ilustrasi berikut. Nah, dalam pengiriman data tersebut juga ada beberapa kategori yang digunakan. Yang pertama ada unicast, lalu ada multicast dan broadcast. Nah, kalau sistem pengiriman data dengan unicast ini artinya sumber data dari klien atau sumber data dari perangkat klien akan mengirimkan data pada satu tujuan saja. Sedangkan pada multicast, dari perangkat si sumber atau si source akan mengirimkan data kepada beberapa perangkat. Nah, yang terakhir ini mungkin kita mendengar istilah broadcast. Broadcast ini artinya dari satu perangkat akan mengirimkan data ke seluruh perangkat di dalam jaringan. Nah, broadcast ini misalnya kita bisa temui dalam contoh simpelnya yaitu radio zaman dulu. Nah, radio zaman dulu itu menggunakan sistem aliran data broadcast. Jadi dari satu sumber tujuan misalnya si perusahaan radio tersebut akan memancarkan siaran tersebut ke pengguna, salah satunya kita. Nah, itu dinamakan broadcast. Kita masuk ke bagian 2, protokol jaringan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, protokol jaringan ini diibaratkan sebagai kumpulan aturan atau prosedur dalam mengirimkan data antar perangkat yang dapat mempertukarkan informasi di dalamnya. Media atau perangkat yang biasanya berkomunikasi yaitu software dan hardware. Nah, tipe protokol itu sendiri dapat kita bagi menjadi beberapa, yaitu network communication. Jadi, network communication ini kegunaannya memungkinkan dua atau lebih perangkat berkomunikasi. Lalu ada network security. Jadi, di dalam protokol ini ada sistem yang mengamankan data tersebut. Lalu ada routing. Nah, routing ini dalam suatu protokol berguna untuk bertukar informasi rute antara sumber dengan tujuan dan memilih jalur terbaik dalam mengirimkan data. Lalu, dalam protokol itu sendiri ada service discovery.
Service discovery ini digunakan untuk mendeteksi otomatis perangkat atau layanan yang berada dalam jangkauan jaringan. Nah, beberapa interaksi protokol yang mempunyai fungsi dan format tersendiri, mungkin kita pernah mengenal istilahnya, ada HTTP, TCP/IP, dan Ethernet. Jadi interaksi dalam protokol yang pertama yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Jadi HTTP ini kegunaannya untuk mengatur interaksi web server dengan klien. Contohnya jika kita membuka browser Google atau Mozilla, biasanya jika kita mengetikkan keyword sesuatu, si Google-nya akan menampilkan list-list dari web sesuai dengan keyword kita. Nah, si Google ini dalam mengirimkan data kepada kita menggunakan protokol HTTP. Tetapi Google sekarang menggunakan HTTP yang lebih secure atau yang kita kenal dengan istilah HTTPS. Nah, untuk mengetahui beberapa contoh protokol HTTP, mungkin kita bisa membuka situs-situs seperti blog-blog, blogspot, WordPress, itu biasanya masih menggunakan HTTP untuk penggunaan secara umumnya. Lalu ada Transmission Control Protocol. Di sini kegunaannya untuk mengatur aliran komunikasi antar perangkat. Dan yang ketiga yaitu ada Internet Protocol atau IP. Nah, IP ini digunakan sebagai identifikasi perangkat kita dan identifikasi perangkat tujuan, supaya data tersebut bisa dikirim sesuai kehendak si klien. Jadi IP ini diibaratkan sebagai alamat perangkatnya itu. Dan Ethernet itu seperti yang kita ketahui kegunaannya untuk mengirimkan pesan, misalnya dari NIC ke NIC lain di perangkat lain. Bab ketiga kita akan membahas tentang TCP/IP versus UDP. Nah, jadi kita ketahui TCP/IP ini merupakan protokol jaringan. Nah, protokol jaringan TCP/IP ini yang paling umum digunakan secara umum dan dikelola langsung oleh organisasi bernama IETF atau Internet Engineering Task Force. Nah, di sini ada gambar TCP/IP dengan OSI. Nah, kenapa ada dua sih, Kak? Nah, OSI ini merupakan sistem protokol yang juga dikembangkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi atau kita kenal dengan organisasi ini bernama ISO. Jadi si OSI ini strukturnya hampir sama dengan TCP/IP. Nah, si TCP/IP ini hanya berfungsi atau hanya menyederhanakan struktur dari protokol OSI. Jadi misalnya di TCP/IP ini ada application. Application ini kalau dalam OSI itu terdiri dari application, presentation, dan session. Lalu untuk transport sendiri, TCP dan OSI sama, network sendiri TCP dan OSI sama, sedangkan data link dan physical itu digabungkan menjadi satu, menjadi network interface. Nah, mungkin teman-teman bingung, sebab itu kegunaannya apa aja sih protokol TCP/IP OSI ini? Nah, jadi kita bedah menjadi 7 bagian. Nah, 7 bagian ini jika kita sederhanakan dengan TCP/IP mempunyai fungsi yang sama. Nah, kita bahas dari layer yang tertinggi. Jadi layer yang tertinggi itu application. Nah, di sini merupakan komunikasi antara sistem jaringan dengan aplikasi dari klien. Nah, misalnya kita membuka browser. Nah, itu sudah masuk di layer aplikasi. Lalu kita masuk ke bawah, ada layar presentasi. Nah, layar presentasi ini akan mengenkripsi data yang dikirim. Contohnya, datanya dalam bentuk doc, MP3, dan format data lainnya. Lalu kita turun lagi, ada session. Jadi session itu berfungsi untuk mengidentifikasi si user. Biasanya session ini digunakan oleh si perangkat jaringan.
Lalu kita masuk ke transport. Jadi transport ini akan mengirimkan data kita ke tujuan. Jadi dalam transport ini kita mengenal istilah ada UDP, TCP, SSL, dan TLS. Lalu ke bawah lagi ada network. Network di sini memutuskan jalur tercepat atau jalur yang paling aman dalam mengirimkan data. Nah, di dalam network ini kita mengenal istilah IP, ICMP, OSPF, dan lainnya. Nah, lalu kita masuk ke bawah lagi, layer kedua ada data link. Jadi data link ini berfungsi untuk mengatur physical addressing. Physical addressing ini contohnya yaitu MAC address. Nah, MAC address itu berfungsi untuk mengidentifikasi kode perangkat kita. Biasanya di setiap perangkat, contohnya pada PC, mempunyai MAC address tersendiri. Dan MAC address ini tidak bisa diubah karena sudah menjadi bagian dari identifikasi perangkat itu sendiri. Lalu di layer paling bawah yaitu media dan binary transmission. Nah, contohnya di sini adalah kabel. Nah, jika kita urutkan, misalnya kita akan mengirimkan data ke tujuan atau ke server. Urutannya yaitu data dari si klien di aplikasi akan diteruskan ke dalam layer presentation. Dari layer presentation akan diteruskan lagi ke dalam layer session. Dan dari layer session, begitu seterusnya ke layer transport, network, data link, dan physical. Nah, lalu nanti misalkan tujuannya ada di sebelah kanan. Nah, data tersebut mengalir dari physical ke layar si perangkat tujuan. Nah, urutan data yang masuk berurutan juga, dimulai dari layar 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ke-7, hingga sampai ke si sumber tujuan perangkat yang akan dikirim, begitu. Kita masuk ke protokol UDP. Bedanya dengan TCP apa sih? Nah, kalau UDP ini protokolnya bersifat reliable atau connectionless. Maksudnya apa? Kalau TCP itu maksudnya biasanya digunakan untuk mengirimkan data tanpa mengirimkan data yang menghindari terjadinya koneksi error. Maksudnya di sini jika kita mengirimkan email, contohnya jika email tersebut tidak terkirim, pasti ada tulisan resend again. Nah, si TCP ini akan memberitahukan si layar aplikasi jika si pesan kita itu belum terkirim dan harus mengirimkan ulang. Nah, itu kalau TCP. Artinya connection oriented. Data is corrupted, please resend again. Nah, bedanya dengan UDP, kalau UDP ini ketika kita mengirimkan data dan misalnya terjadi gangguan dalam jaringan, maka si data kita ini ada kemungkinan loss atau tidak tersampaikan pada tujuan. Nah, inilah kenapa digunakan UDP ini disebut dengan connectionless. Artinya si sistem UDP atau protokol UDP ini tidak menjamin data yang kita kirim akan sampai di tujuan. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri, kalau UDP ini biasanya digunakan untuk media streaming atau yang membutuhkan koneksi cepat. Contohnya ketika kita menonton video streaming dan voice call itu biasanya menggunakan protokol UDP. Sedangkan jika kita hanya mengirimkan berkas-berkas seperti email itu biasanya implementasinya menggunakan protokol TCP. Begitu. Bab keempat kita masuk ke standarisasi organisasi. Nah, jadi di sini ada beberapa organisasi yang menetapkan aturan dalam dunia jaringan. Nah, yang pertama itu ada organisasi open standard. Jadi organisasi open standard ini ciri-cirinya si perusahaannya itu mempunyai komponen yaitu interoperabilitas, lalu mempunyai kompetisi dan inovasi. Dan ciri-ciri lainnya, vendor ini bersifat netral dan termasuk organisasi non-profit yang artinya tidak mengambil keuntungan dan didirikan untuk mengembangkan dan mempromosikan konsep standar terbuka. Contohnya yaitu ada IEEE,
ICANN, IETF, dan IPU. Nah, kita masuk ke organisasi yang bersifat internet standar. Jadi, organisasi internet standar ini mengatur peraturan-peraturan dalam dunia internet. Di sini ada 3 organisasi yang terkenal. Yang pertama ada ISOC atau Internet Society, mempromosikan perkembangan terbuka dan evolusi internet. Yang kedua ada Internet Corporation for Assigned Names and Numbers atau ICANN, mengkoordinasikan alokasi alamat IP, pengolahan nama domain, dan penguasaan informasi. Nah, contohnya kalau di Indonesia itu kita mengenal dengan domain.id. Nah, si ICANN ini ya biasanya akan menentukan domain di setiap negara itu apakah diperbolehkan atau tidak, begitu. Lalu yang ketiga ada Internet Assigned Number Authority atau IANA, mengawasi dan mengolah alokasi IP. Jadi lebih berfokus pada pengawasan dan manajemen nama domain. Nah, ini seperti yang saya tadi katakan, jadi di setiap negara itu mempunyai layanan administrasi jaringan itunya sendiri, dan penentuan IP-nya juga dibagi-bagi berdasarkan region. Nah, kalau di region Afrika sendiri ada organisasi yang bernama Afriknik, sedangkan di Asia ada, termasuk Indonesia, ada organisasi bernama APNIK. Lalu untuk kawasan Rusia ke atas ada RIPE NCC, sedangkan ada Amerika bernama ARIN, dan Amerika Selatan atau bagian Brazil ke bawah ada organisasi bernama LACNIC. Nah, ada standar komunikasi dalam tiap perangkat jaringan. Ini ditentukan oleh organisasi yang pertama yaitu IEEE, lalu ada Electronic Industries Alliance, yang ketiga ada Telecommunication Industry Association, dan yang keempat ada ITU. Jadi di sini mengatur standar-standar perangkat elektronik yang akan diproduksi, gitu. Nah, kita masuk ke bab terakhir, eksplorasi. Seperti biasa, teman-teman bisa melihat atau menonton video Network Protocol video by Tedstrom. Jadi ini videonya lumayan untuk eksplorasi teman-teman. Nah, bisa dilihat pada link YouTube berikut. Nah, mungkin cukup sekian di modul ketiga ini. Kita akan berjumpa pada modul keempat yang tentunya akan membahas lebih dalam terkait fundamental of jaringan ini. Sampai jumpa teman-teman.